Pernah mikir nggak sih semua suara ini, semua keramaian, apa membawa kita maju? Maju apa cuman pindah tempat? Emang yakin kalau misalnya maju itu cuman pembangunan? Terus komunikasinya apa udah melebur ke semua masyarakat? Di kota besar, pembangunan selalu menjadi kata sakti. Tapi, di balik beton dan kebisingan, ada jarak komunikasi yang tak terlihat. Kita sering bicara soal pembangunan itu angka ya. Tapi siapa yang dengar cerita orang kecil? Ada yang peduli, tapi yang peduli kayaknya semua orang sibuk bikin menara gadingnya si Indonesia. Ya makanya konsep sosiologi pembangunan itu penting karena nggak cuma membangun fisik, tapi juga membangun pemahaman untuk nyambungin suara-suara buat semua. Betul sih, karena kalau kualitas pembangunan juga itu harus dua arah nggak sih? Kalau sekarang cuma satu arah, yang dimana satu arah ini tuh banyak banget yang namanya proyek mangkrak, yang namanya juga nggak bakal pernah selesai. Benar. Di kota-kota besar, pembangunan sering dihitung dengan angka. Tapi, siapa yang mendengar cerita dari pinggiran? Ketika semua sibuk membangun menara gading, suara-suara kecil terabaikan. Komunikasi pembangunan harus dua arah, karena tanpa itu pembangunan hanya jadi proyek yang searah, yang tak pernah benar-benar selesai. Ternyata komunikasi itu bukan cuma soal pesanan, tapi juga soal bagaimana kita membangun dialog antara individu lain ke lainnya, dan juga bagaimana struktur sosial itu berpengaruh banget di masyarakat kita. Ya nggak sih, Nat? Iya lah, kalau semuanya diam ya nggak bakal ada pembangunan. Tuh, pembangunan nggak bisa menghadapimu di rumah yang kosong ya. Iya, betul banget, jadi gue setuju banget. Kalau emang kita butuh perubahan, kita itu harusnya lebih banyak mendengar kalau daripada banyak bicara. Dan suara kecil pun bisa menumbuhkan ide yang besar kok. Iya sih, karena sini tuh Jakarta tuh kota yang gak pernah tidur, terus suara-suara tuh banyak banget di sini. Sosiologi komunikasi mengajarkan pembangunan sejati bukan hanya tentang apa yang kita bangun, tapi bagaimana kita merajut suara
yang tercecer di antara riuh. Apa kita nanti bakal tetap jadi orang-orang yang ada di dalam ruangan terus nggak bakal mendengar orang-orang lain kah? Kalau kita lupa dengar ya mungkin aja. Kalau saling ingetin kan bisa jadi. Iya sih, emang kuncinya di komunikasi. Dan di antara hiruk-pikuk ini, kadang yang paling penting bukan suara paling lantang, tetapi bisikan yang membuat kita berpikir. Dalam video tadi terdapat 5 mahasiswa yang mempertanyakan makna pembangunan sejati. Nah, mereka menyadari bahwa seringkali pembangunan hanya diukur dari angka dan fisik, melupakan suara orang-orang kecil yang terabaikan. Melalui percakapan mereka di kampus, mereka menggali pentingnya sosiologi komunikasi, bahwa pembangunan harus dilakukan oleh dua arah, bukan hanya satu arah. Natasha menekankan bahwa perubahan tak bisa tumbuh di ruang kosong. Perlu adanya pemahaman dan kemampuan untuk saling mendengarkan. Sementara Zea dan Feby menyoroti bahwa perlunya mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, karena bahkan bisikan kecil pun bisa menumbuhkan ide besar. Nah, dari video ini bikin kita untuk lebih banyak merenung. Nah, apakah kita akan menjadi bagian dari pembangunan yang hanya bicara di ruang-ruang tertentu, atau kita memilih untuk merajut setiap suara yang tercecer di tengah riuh? Nah, sebuah pengingat bahwa pembangunan sejati dimulai dengan satu langkah yang sederhana, yaitu mendengarkan. Jadi, makna yang dapat diambil dari video tersebut adalah mendengarkan merupakan kunci perubahan. Karena dengan mendengarkan suara rakyat, terutama dari kalangan kecil, adalah langkah awal untuk mewujudkan perubahan menjadi kenyataan. Selain itu, komunikasi juga tidak bisa dilakukan dengan cara satu arah. Dalam video memberikan pemahaman bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya menyampaikan, tetapi juga menerima dan merespon aspirasi dari kalangan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, masyarakat tidak seharusnya hanya menerima kebijakan tanpa tahu dampak yang akan diberikan dari kebijakan tersebut. Jadi, sebelum kita memilih seorang pemimpin, kita harus bijak dalam menentukan pilihan. Kita harus mengetahui asal-usul dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijanjikan oleh para pemimpin. Gitu. Jadi, dimohon untuk bijak dalam memilih pemimpin untuk mencapai kemajuan bersama. Terima kasih. Jadi, apa sih yang kalian lihat dari dialog cerita pendek Suara di Antara Riuh? Bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal pembangunan fisik atau angka-angka kemajuan, melainkan juga tentang komunikasi yang nyata dan dua arah antara berbagai pihak, terutama masyarakat kecil yang suaranya sering terabaikan. Melalui dialog para mahasiswa, cerita ini menegaskan pentingnya mendengar dengan sungguh-sungguh agar perubahan bisa bermakna dan inklusif.
Pembangunan yang bermakna lahir dari proses dialog dan keterbukaan, bukan hanya kebisingan kata-kata tanpa isi. Dengan demikian, mendengarkan menjadi fondasi utama untuk merajut suara-suara tersebar di tengah keramaian kota.